Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Putri Khairin Nasiroh, berasal dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pada bidang pengajaran. Nah, mata kuliah yang saya pilih untuk saya deskripsikan di sini adalah mata kuliah jaringan komputer. Sebesar 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Ini merupakan mata kuliah yang saya ampu di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dibelajarkan menggunakan pendekatan student-centered learning dengan metode proyek berbasis kelompok, team-based project yang biasa kita kenal, dan juga case method, sehingga mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis jaringan komputer dan terampil dalam mendesain jaringan sesuai dengan konsep jaringan, arsitektur jaringan, perangkat keras jaringan, topologi jaringan, alamat IP, kemudian subnetting, ada routing ya, kemudian virtual LAN, DNS, DHCP, dan wireless. Harapannya adalah setelah melalui kegiatan perkuliahan ini, baik secara teori dan praktek, nanti mahasiswa diharapkan dapat merancang jaringan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tertentu, serta terampil dalam melakukan identifikasi dan pemecahan masalah yang terjadi. Nah, deskripsi mata kuliah tadi diturunkan dari capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana ini juga berasal dari capaian pembelajaran lulusan dari program studi PTIK. Nah, di sini untuk CPMK yang pertama adalah terkait dengan kompetensi sikap, yaitu menunjukkan sikap jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk CPMK yang kedua ini terkait dengan kemampuan kompetensi pengetahuan ya. Di sini menguasai konsep teoritis jaringan komputer untuk mendukung rancangan desain infrastruktur jaringan dan mengimplementasikan ke dalam formulasi pemecahan masalah di bidang jaringan komputer. Kemudian yang ketiga ada terampil dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sistem jaringan. Nah, ini gabungan antara keterampilan umum dan keterampilan khusus, terutama nanti untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif di bidang jaringan komputer. Dan yang terakhir, CPMK yang keempat ini terkait dengan keterampilan khusus, yaitu nanti diharapkan mahasiswa dapat terampil merancang desain infrastruktur jaringan dan mengimplementasikannya ke dalam formulasi pemecahan masalah di bidang jaringan komputer. Nah, untuk materi pembelajarannya ini diturunkan dari CPL tadi, diturunkan dari CPL, tersusun atas serangkaian materi pembelajaran yang di sini semuanya merupakan dasar dari jaringan. Nah, sebelum nanti diimplementasikan di mata kuliah selanjutnya, mata kuliah di tingkat lanjut. Nah, di sini mulai dari konsep dasar jaringan komputer hingga materi terkait dengan DNS, DHCP, dan wireless. Tentunya nanti di akhir perkuliahan juga ada proyek akhir sebagai sarana untuk mengukur kemampuan dan keterampilan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan jaringan komputer. Adapun referensi yang kita gunakan ada banyak, ini terkait dengan konsep jaringan komputer, kita bisa menggunakan referensi yang nomor 4, ini yang akan sering digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada referensi nomor 3, yaitu untuk tutorial software simulasi jaringan pakai tracer. Kemudian juga ada beberapa yang lain. Nomor 2 itu juga nanti kita gunakan pada bagian IP addressing dan subnetting. Tentunya juga materi praktek
Ini ada dua jenis. Yang pertama adalah praktek langsung di dalam laboratorium menggunakan perangkat keras, dan yang kedua menggunakan simulasi berbantuan software Cisco pakai Tracer. Nah, kenapa menggunakan software itu? Kita nanti ke depannya untuk pembelajaran jaringan komputer akan lebih ke arah simulasi untuk menanamkan konsep-konsepnya. Kenapa? Karena sekali lagi mata kuliah ini merupakan membelajarkan konsep. Nah, membelajarkan konsep ini maka harus didukung oleh simulasi, yang mana simulasi itu mempercepat pemahaman konsep dari mahasiswa. Dan juga bisa kita laksanakan secara ringkas berbantuan software Cisco paket Tracer. Di sini mahasiswa bisa menganalisis masalah yang terjadi pada jaringan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut secara tepat. Nah, kemudian sistem pembelajarannya sendiri di sini pasca COVID yaitu menggunakan metode luring dan daring dengan porsi luring lebih banyak. Nah, luring yang dimaksud di sini adalah tatap muka secara langsung di dalam kelas pada lab jaringan komputer. Ini sekitar 8 kali pertemuan dilaksanakan secara luring. Nah, kemudian ada pembelajaran daring. Nah, daring ini bisa kita lakukan melalui Zoom meeting secara sinkronus dan juga secara asinkronus menggunakan Elena. Nah, UNES memiliki satu LMS yang disebut dengan Elena. Elena ini dalam pembelajaran jaringan komputer lebih banyak dimanfaatkan untuk upload materi, diskusi kelas lanjutan, kemudian juga untuk pengumpulan penugasan. Nah, pada intinya, setiap pertemuan, walaupun ada luring dan daring, kita tetap memanfaatkan Elena. Jadi bisa kita sebut pembelajaran kita adalah pembelajaran blended learning. Gitu. Nah, metode pembelajarannya sendiri, mata kuliah jaringan komputer mengikuti arahan instruksi dari Universitas Negeri Semarang, terutama untuk memperbanyak penggunaan metode case method dan team-based project untuk melatih skill-skill mahasiswa, soft skill dan hard skill, supaya nanti ketika lulus mahasiswa nanti menjadi siap kerja. Nah, di sini juga kami melengkapi dengan diskusi, ceramah dosen, kemudian juga tentunya ada metode praktek yang harus dilakukan oleh mahasiswa baik secara langsung maupun secara simulasi. Bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa ini dilaksanakan secara langsung melalui pembelajaran luring tatap muka di kelas, dan juga bisa secara tatap maya, begitu interaksi secara langsungnya. Nah, di sini secara langsung dalam artian ketika mengajarkan materi, dosen bisa bertanya kepada mahasiswa dan mahasiswa juga bisa bertanya kepada dosen terkait dengan materi yang belum dipahami. Di sini menggunakan bantuan media whiteboard, kalau itu di dalam kelas, kemudian juga ada LCD proyektor untuk menampilkan materi, dan juga bisa dilaksanakan bergantian begitu ya. Kemudian ada diskusi melalui Elena ini untuk pemantapan konsep. Nah, jadi dari pembelajaran luring yang kita lakukan, jika ada mahasiswa yang masih ingin bertanya dan berdiskusi, dibukakan melalui forum diskusi di Elena. Nah, diskusi Elena ini juga berfungsi dalam memberikan apa ya, kasus. Dosen bisa memberikan contoh kasus yang nanti bisa didiskusikan melalui Elena. Dan tentunya juga ada bentuk interaksi penugasan. Penugasan ini bisa individu, bisa kelompok. Dan semuanya juga terkait dengan pemecahan masalah. Gitu. Nah, ini adalah contoh LMS UNES. Contoh LMS UNES untuk mata kuliah jaringan komputer. Ini tim teaching diampu oleh saya sendiri dan Pak Rizka Damiristanto. Kemudian ini contoh LMS pada materi pertemuan ke-10 yang saya gunakan sebagai contoh video pembelajaran nanti. Ada tujuan pembelajaran, kemudian materi, job sheet, diskusi kelas, dan laporan praktek.
Nah, kemudian terakhir untuk sistem penilaian sendiri, ini ada 6 komponen yang digunakan, ini sesuai dengan arahan dari Universitas Negeri Semarang. Yang pertama adalah komponen aktivitas partisipatif, itu sebesar 20%, itu bisa berupa partisipasi dari diskusi kelas maupun diskusi dalam Zoom, kehadiran kerjasama dalam mengerjakan laporan atau secara proyek begitu ya, kerjasama timnya. Kemudian yang kedua ada hasil proyek. Hasil proyek ini terdiri dari laporan praktik tiap minggu dan juga penilaian kinerja tugas proyek. Tugas proyek di sini lebih ditekankan kepada mendesain infrastruktur jaringan, baik mulai merancang analisis kebutuhan hingga sampai nanti berada pada simulasinya melalui software Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian ada tugas penugasan teoritis, ini tentunya ada tugas individu maupun tugas kelompok sesuai dengan yang diberikan di Elena, itu ada bobot 10%. Kemudian kuis 5% dan tes tertulis ini untuk UTS ya. UTS berupa soal multiple choice 50 soal, berisi soal terkait dengan materi konsep dari pertemuan 1 hingga ke 7 ini bobotnya 15%. Dan UAS-nya berupa proyek akhir. Nah, di sini penilaian tugas dan presentasi tes lisan menjadi penilaian nanti dalam UAS dengan bobot 20%. Oke, demikian untuk pemaparan deskripsi mata kuliah terkait dengan delivery, interaction, dan assessment. Nah, selanjutnya adalah berikut ini merupakan cuplikan rekaman video pembelajaran untuk materi routing statis dilaksanakan secara daring karena untuk menekankan pemahaman konsep dari simulasi prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat dan siap untuk belajar semua ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah masuk di minggu ketiga untuk pertemuan perkuliahan yang dilaksanakan saat bulan Ramadan ya. Sebentar lagi berarti ini sudah mau memasuki masa Lebaran. Nah, jadi kita harapkan nanti ya sambil fokus ibadah kita fokus juga untuk belajar karena belajar itu juga sebagian dari ibadah. Nah, untuk pertemuan jaringan komputer sendiri, kita sudah masuk di pertemuan ke-10 ya. Kalau di pertemuan ke-9 kemarin, sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan virtual LAN, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya juga membahas tentang subnetting. Kita hari ini akan menggunakan mengimplementasikan keilmuan subnetting itu. Nah, pada materi apa? Pada materi routing statis. Nah, seperti itu ya. Nah, routing statis itu apa? Nah, routing statis itu nanti mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita di hari ini, kita awali dulu kegiatan perkuliahan kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Ini materi terkait dengan routing. Routing itu sendiri sebenarnya nanti akan ada pada 2 pertemuan ya. Pertemuan yang pertama itu ada di hari ini dan pertemuan yang kedua itu minggu depan terkait dengan routing yang dinamis. Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama adalah menjelaskan konsep routing. Apa sih routing itu? Nah, sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya dulu kita sudah pernah membahas terkait dengan routing ya, walaupun itu sekilas saja. Nah, pada saat apa? Pada saat menjelaskan arsitektur OSI, pada saat perangkat jaringan, kita sudah sekilas menyebut-nyebut kata-kata routing. Nah, kita hari ini mempelajari itu.
Nah, kalau kita sudah tahu konsep routing seperti apa, maka nanti kita akan berlanjut pada routing statis. Routing statis itu yang seperti apa? Nah, selanjutnya adalah menerapkan routing statis. Routing statisnya kita nanti coba praktekkan pada software Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian troubleshooting. Nah, troubleshootingnya ini melalui apa? Melalui laporan praktikum, seperti yang sudah biasanya dilakukan oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konsep dasar routing. Konsep dasar routing. Nah, ada beberapa pertanyaan di depan ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya sudah sangat familiar ya, sudah sangat familiar diketahui oleh teman-teman mahasiswa. Bangunan orange bertuliskan kantor pos. Nah, ini memang sering kita gunakan untuk menganalogikan jaringan dari kemarin. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana proses pengiriman data dapat terjadi pada jaringan. Nah, dan bagaimana pengiriman itu dapat berlangsung dengan cepat. Nah, kita kalau misalkan biasanya mengunduh data dari internet, kemudian berkirim email, cepat kan nyampainya, walaupun satunya di Indonesia, misalkan satunya ada di Amerika, misalkan, kan cepat dalam hitungan detik pesan itu sudah langsung sampai. Bahkan kalau kita lihat secara geografis, cakupannya sangat jauh sekali gitu ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan satu ini, mari kita jawab dulu pertanyaan yang kedua. Apakah ada yang pernah menggunakan jasa pengiriman paket? Salah satunya misalnya kantor pos, kalau yang melegend ya, melegenda di Indonesia. Nah, kalau saat ini ada banyak. Nah, siapa yang pernah berkirim paket? Coba raise hand dulu boleh ya. Nah, Mbak Dita, silahkan Mbak Dita. Masih Iya, Bu. mute? Iya. Pernah Iya. berkirim paket, Mbak Dita? Pernah, Ibu. Pernah mengirimkan paket lewat jasa JNT. Lewat jasa JNT. Apa yang dilakukan Mbak Dita ketika mengirimkan paket? Dari mana ke mana dulu, nggak perlu disebutkan spesifik ya. Ya, memberikan alamat tujuannya, Ibu. Kemana saya akan mengirimkan paket tersebut. Nah, proses routing kalau gitu kita bedah dalam sistem pos ya, pos pengiriman pesan. Nah, tadi secara singkat harus ada alamat tujuan. Nah, sekarang coba dijabarkan alamat tujuan itu apa saja kira-kira, siapa yang bisa menjabarkan? Kalau kita mengisikan alamat, mau mengirim paket, kira-kira alamat tujuan itu berisi apa? Mbak Faila, kira-kira bisa mengidentifikasi kalau mau kirim paket ke ibu di rumah misalkan. Kira-kira alamatnya apa saja yang dituliskan? Baik, Bu, izin menjawab mengenai alamat. Tujuannya itu ada pertama nama, kemudian nama jalannya, kemudian gang jika ada, terus nomor telepon, seperti itu, Bu. Oke, nama, alamat, gang, nomor telepon. Ada yang kurang kira-kira apa? Itu ada spill bocorannya di layar ya. Kode pos. Kode pos. Itu ya. Jadi terima kasih Mbak Faila tadi sudah menjabarkan alamatnya. Kalau kita mau berkirim, alamat apa saja sih yang harus kita tuliskan? Bagaimana konsep pengiriman pada jaringan? Nah, ini ya, bagaimana konsep pengiriman pada jaringan? Kita kemarin sudah belajar addressing ya, pengalamatan IP dan dilanjutkan dengan subnetting. Nah, kira-kira bagaimana kalau itu dikaitkan dengan konsep pengiriman pada jaringan? Kode pos itu seperti apa? Ibarat apa kalau di jaringan komputer? Kalau di pengalamatan IP. Yuk, ada yang bisa menemukan kira-kira diibaratkan apa untuk kode pos dan untuk ya Mas Alifian, dan untuk alamat itu diibaratkan apa? Silakan Mas Alifian. Menurut saya kode pos itu diibaratkan sebagai default gateway, Bu. Dan untuk alamat itu diibaratkan sebagai alamat IP.
Alamat itu sebagai alamat IP, kode pos itu sebagai default gateway. Oke, terima kasih Mas Alifian untuk jawabannya. Silahkan ada tanggapan lain atau ada ide lain kira-kira. Mas Jalu, raise hand, silahkan Mas Jalu. Izin berpendapat Bu, mungkin kalau saya kode pos itu network ID, sedangkan alamat itu alamat IP mungkin Bu. Oke, ada jawaban yang berbeda ya. Kode pos itu network ID, kemudian alamat rumah itu bagaikan alamat IP. Kira-kira yang mana? Kalau kita mempelajari konsep jaringan kemarin, wilayah region untuk jaringan itu siapa yang menunjukkan? Kira-kira. Network. Nah, jadi yang dimaksud dengan routing di sini itu adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Melalui apa? Melalui internet network. Nah, oleh karena itu di sini kita kemarin juga sudah pernah belajar perangkatnya. Perangkatnya namanya apa? Perangkatnya namanya adalah router. Nah, kalau teman-teman masih ingat kira-kira fungsi router kemarin apa ya dan berada di layer berapa? Silahkan raise hand. Mbak Hana ini monggo. Izin menjawab Bu, router itu Ya. fungsinya untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Router itu bekerja pada layer ketiga, itu layer network. Terima kasih. Sama-sama Mbak Hana. Oke, tepat ya. Jadi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda dan itu bekerja pada layer 3, layer network. Buat jaringan dengan konfigurasi berikut ini. Ini prakteknya ya, nanti ada di job sheet 6. Nah, jadi benar jawabannya tadi. Yang pertama di sini ada jaringan 1, ada jaringan 2, dan ada jaringan 3. Nah, kenapa kok di sini ada jaringan 2? Karena kita perlu menghubungkan antara router 0 dan router 1. Kalau kemarin Oke, sekarang kita lihat. Kita perlu mendefinisikan 3 hal, yaitu tujuan. Nah, masih ingat konsep tukang pos tadi ya, yang dilihat adalah postal code-nya. Ini paket mau dikirim kemana ya? Nah, mau dikirim ke network. Ada 3 network tadi, network 1, network 2, dan network 3. Nah, kita tuliskan semua tujuannya. Network pertama, network kedua, dan network ketiga. Subnet mask-nya berapa? Oh, kita pakai subnet mask default 24. Slash-nya, prefix 24. Nah, gateway-nya berapa? Kita lihat gateway-nya. Sebentar. Nah, tadi ini ya di router 0 berarti router ini akan terhubung ke 3 jaringan mana saja? Jaringan ini, sama jaringan yang ini. Dari skema topologi yang ada di depan sini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau mau terhubung ke jaringan 1.0 yang bawah ini, router ini terhubung secara langsung ya. Karena langsung ditarik kabel connect ke jaringan 1. Ke jaringan 2 berarti dia juga terhubung secara langsung melalui gateway tadi ya. Nah, kalau ke jaringan 3, kita lihat. Router ini bisa terhubung ke jaringan 3, tapi dia harus melalui router 1 gitu ya. Router 0 ini akan melalui router 1 dulu baru terhubung ke 3. Berarti yang tidak secara langsung terhubung yang mana? Yang jaringan 3.0 Bu. Iya, yang jaringan 3.0 ini tidak terhubung secara langsung. Nah, ini yang tidak terhubung ini nanti yang kita konfigurasi. Bagaimana cara konfigurasinya? Menggunakan perintah IP route. Kita masukkan network ID, destination-nya. Nah, tadi indirect connection-nya kan ini. Ya, kita masukkan 3.0, netmask-nya berapa? Netmask-nya /24. Dan kita masukkan terakhir gateway. Gateway berasal dari mana? Coba kita identifikasi ya. Destination-nya jaringan 3.
Router 0 jika mau terhubung ke jaringan 3, dia akan melewati router 1. Melewati pintu yang mana kira-kira? 192.2, Bu. Paham ya konsepnya ya? Oke, kalau sudah paham, kita praktekkan. Share screen-nya saya pindah ke paket tracer. Nah, sudah nampak paket tracernya di depan? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke, terlihat. Nah, ini bagian terakhir dari pembelajaran kita ya, sebelum nanti dilanjutkan berdiskusi sama mengerjakan laporan. Nah, kita coba praktek untuk memperdalam konsep yang sudah kita miliki. Tadi yang pertama itu tabel routingnya harus sudah kita buat terlebih dahulu. Kalau sudah kita buat, maka selanjutnya kita setting yang ada di sini. Nah, ada di sini. Press return to get started. Ini tulisannya kecil, kelihatan enggak ya dari teman-teman semua? Terlihat, Bu. Masih terlihat ya. Nah, apa tadi yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah enable-kan dulu gitu ya. Enable. Nah, kalau sudah enable tadi diapakan? Konfigur terminal. Nah, configure terminal. Oke, sudah. Kalau sudah, nah tinggal kita masukkan ini. Karena ini posisi ada di router 0, berarti ini IP route-nya kemana? Jaringan yang ke kanan. Jaringan yang kanan tadi adalah jaringan yang ini. 192.168.3.0 ya. Kemudian subnet masnya saya tolong dibantu. 255.255.0. Oke, terakhir apalagi yang belum kita masukkan? Gateway 192. Gateway 192. 2.2. Tiba-tiba 2.2. Gini ya. Ya. Enter. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita exit. Nah, ini exit berarti sudah selesai. Selesai. Nah, terus kita ngecek show IP route kita tadi berhasil nggak ya mendefinisikan rutenya. Nah, kita pakai show IP route. Kita mau berkirim data, coba ceknya satu-satu dulu. Tadi satu jaringan kan aman, successful. Nah, kemudian kalau sudah, coba ini dikirim ke jaringan 3. Nah, pertama kali berkirim, dia tertulisnya akan failed. Tapi kemudian jangan menyerah dulu ya. Biasanya perlu inisialisasi. Jangan langsung disimpulkan, wah saya gagal. Nah, ini diskusi saja di Elena, jadi tidak perlu dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah nanti laporan prakteknya. Ini, nah untuk tugasnya kerjakan job sheet 6 seperti biasanya. Oke, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup berarti materi kita hari ini sudah selesai tersampaikan dengan sangat baik, terdiri dari routing ya. Routing itu apa, sudah kita pelajari konsepnya, kemudian routing statis itu seperti apa dan konfigurasinya bagaimana. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari materi terkait dengan routing dinamis. Ini juga saya rasa lebih simpel, tapi juga ada banyak
teori algoritmanya. Jadi yang perlu dipertimbangkan nanti itu. Demikian ya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan juga boleh memulai belajar untuk routing dinamis untuk kebutuhan pertemuan di minggu depan. Saya akhiri ya, selamat pagi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.